Lawan bawa. Hei, maju yang kau. Kau habis. Kita bunuh kau. Kita bunuh. Binatang. Dasar bangsa binatang. Sini. Kalian memberontak di tanah NKRI. Kalian harus dibunuh semua bangsa kalian. Diam. Ini perintah dari Jakarta. Apabila ada yang memberontak di tanah Papua ini, kita bunuh. Ayo, tangkap mereka. Tangkap. Mereka sebagai pemberontak. Hei. Apabila mereka melawan, dibunuh. Karena orang tua mereka kita sudah bunuh. Sekarang giliran mereka yang kita bunuh. Aduh. Mereka melawan, bunuh. Aduh, Mama. Mama. Kenapa kami dibunuh kayak begini? Terlalu kejam sekali. Ini kita bencana. Kenapa menindas kami? Kami hanya masyarakat biasa. Katong yang kasih kamu makan. Hancur sapu tanah. Mama. Kenapa kalian bisa mati dari cara ini? Kami bukan protes, ingin bebas ada. Sapu Bapak. Tidak seperti ini. Kamu sendiri ketemu putanya. Kenapa kamu kayak begini? Terlalu jahat sekali. Kamu minta apa lagi? Kalian minta apa dari kita? Sapu tanah kamu ambil. MS kamu ambil. Kita bukan Binatang. Tolong, Mama. kita bukan binatang yang kalian selalu menindas. Tuhan, ada keadilan di negara ini. Dong selalu bunuh katong. Dia melawan. Tolong, jangan ada dekat-dekat lagi sapu tanah, sapu itu. Sisanya perempuan Papua kita perkosa. Tolong, jangan Mama, jangan Mama. Saya kalian. Ikut kami. Kalian pernah pantas untuk hidup. Kalian pantas. Ya, kita sudah puas. Silakan buang mayat mereka ke laut, kemana yang tidak meninggalkan jejak. Ini perintah dari komandan. Silakan bunuh, karena kita tidak butuh mereka, kita butuh tanah mereka. Perempuan-perempuan ini kita tinggalkan.
Sudah lama mama sapu-sapu peluru di halaman online. Demi NKRI harga mati. Adik Julianus Yemo ditembak mati. Dan ribuan nyawa melayang tanpa belas kasih. Atas nama NKRI harga mati. Tanah adat orang curi. Tiap hari tanpa ada rasa puas. Demi pertumbuhan ekonomi. Atas nama NKRI harga mati. Berita resort orang asing dan Pantai Raja Ampat dipuji-puji. Sedangkan hutan-hutan orang gergaji. Lembah-lembah orang tumpah merkuri. Aduh, mama. Hutan sagu orang bongkar. Anak-anak asmat mati kelaparan. Anak-anak Mauses mulai lapar. Dan ribuan anak tanah jadi terkapar. Dan gunung-gunung sampai di lembah-lembah. Aduh, mama yo. Susahnya politik akal bulus. Uang jadi raja. Anak tanah pecah tak ruang arah. Biar satu suku angkat panah. Satu marga lupa asal dari mana. Satu darah lupa kalau kita saudara. Remahili, birunya langit berubah jadi gelapnya amarah. Air kali banjir darah. Di balik rimbunan pohon tua, kita orang bertanya, adilkah? Adilkah? Adilkah negara ini? Mama Papua melahirkan anak manusia yang diberkati dengan kasih sayang, bukan binatang, bukan pula pelaku kejahatan yang kalian tembak dan kalian tendang. Iya. Terima kasih. Rakyat Yogyakarta perlu mengetahui apa yang tadi bermain, kenyataan yang di atas tanah Papua itu seperti ini. Di dalam Alkitab, di dalam Al-Quran pernah mencatat bahwa layak mencabut nyawa manusia itu hanya Tuhan atau Allah sendiri. Tapi hidup di atas tanah Papua kami tidak pernah rasakan namanya kematian itu terus ada di tangan militer, terus ada di tangan elit-elit politik. Seakan-akan kami tinggal di atas tanah, kami itu seperti binatang, bukan manusia. Rakyat Yogyakarta, apakah kalian lihat saya punya wajah ini sebagai monyet, ataukah sesama dengan kalian punya wajah? Perlu lihat saya, apakah saya ini sebagai binatang, ataukah saya ini manusia? Kami tidak pernah hidup harmonis sesama keluarga. Kami tidak pernah merasakan namanya kedamaian di tengah-tengah keluarga. Dan kami hadapi itu selalu menembakkan pembunuhan itu yang kami rasakan. Dan ini bukan hanya film seperti film yang akan warga Yogyakarta nonton, tapi ini kenyataan yang selalu terjadi di atas tanah Papua.
rakyat Papua, rakyat Yogyakarta harus perlu hari ini mengetahui apa yang tadi bermain ini nyata yang selalu dimainkan oleh elit-elit politik, bahkan militer Indonesia di atas tanah Papua. Rakyat Papua lihat kami sebagai pandang, rakyat Yogyakarta pandang kami sebagai monyet binatang, isoke tidak jadi masalah. Tapi percuma kalau kalian mengakui diri bahwa kami adalah agama Kristen, kami adalah agama Islam dan segala macam. Percuma pergi ke gereja, percuma pergi ke sholat, pergi ke masjid untuk ibadah dan segala macam. Kalau kalian pandang kami sebagai pemikiran yang itu, perlu diubah. Pemikiran itu dihilangkan. Kami rakyat Papua selalu teriak merdeka, bukan tidak berarti kami membenci rakyat Indonesia, tidak. Kami tidak pernah membenci rakyat Indonesia. Kami ingin mau hidup bersama di atas tanah kami. Kami mau hidup bersama di atas tanah kami. Izinkan kami, berikan kami kemerdekaan. Kami tidak pernah membenci rakyat Indonesia yang cari makan di atas tanah Papua. Kami sayang rakyat Indonesia. Kami tidak pernah usir rakyat Indonesia yang ada di atas tanah Papua. Kami selalu izinkan mereka hidup, selalu harmoni sama-sama. Tapi ketika kehadiran militer Indonesia, elit-elit politikus Jakarta hadir, membawa kerusuhan antar masyarakat sesama masyarakat. Jadi rakyat Indonesia, rakyat Yogyakarta perlu harus hari ini mengetahui bahwa apa yang tadi, radikal yang tadi main, itu kenyataan yang sering terjadi di atas tanah Papua. Kejadian, pembunuhan, penindasan, perampasan yang terjadi di atas tanah Papua, rakyat Indonesia perlu sadar, itu bukan film yang dinonton. Itu bukan film yang dinonton. Rakyat Indonesia punya rasa simpati, punya rasa kasih sayang, itu harus perlu ada. Kita sesama manusia, sesama umat, hidup berdamai di atas tanahnya sendiri. Tapi kami namanya sila damai itu kami tidak pernah rasakan sampai saat ini pun. Yang kami selalu hadapi adalah pembunuhan, perampasan, pemerkosaan, kematian dan kemiskinan yang selalu dialami. Padahal Papua adalah sumber daya alam dan segala macam daya raya. Tapi kami tidak pernah merasakan itu. Jadi tadi radikal yang sudah dimainkan itu, warga Yogyakarta perlu tahu, selalu dipandang kami Papua itu sudah dibangun dan lain-lain, tapi hanya media yang bermain. Yang nyata, yang terjadi di atas tanah Papua, yang radikal yang main itu. Jadi, ayo rakyat Indonesia, rakyat Yogyakarta, rakyat Papua, kita sama-sama harus bergandengan tangan melawan namanya penindasan di atas Indonesia. Kita lawan hukum yang menindas itu. Kita harus lawan. Piwas Papua! Piwas Papua! Yang kami rindukan, yang kami selalu diharapkan adalah hanya kebebasan bagi bangsa Papua. Namanya referendum harus dilakukan. Cepat-cepat. Ayo, mereka mau minta ini nih. Iya. Udah, sedikit aja. Biar habis ini mereka buka mesin. Biar pos berbongkar. Jadi warga Yogyakarta hari ini perlu mengetahui bahwa di atas tanah Papua bukan hanya sedang baik-baik saja. Orang namanya kasih otsus segala macam, itu ada elit-elit politik yang bermain. Ya tetap masyarakat sipil tetap begitu miskin saja di atas tanahnya sendiri. Dan bilang pembangunan sudah dibangun Papua, itu omong kosong. Hanya bikin jembatan saja, bikin jalan saja. Tentu akan jalan itu yang elit-elit politik, yang punya kekayaan atau yang punya roda 4 atau segala macam. Masyarakat biasa tetap saja akan terus jalan lingkungan. Ayo. Berjanji sampai mati, berjanji akan berjuang sampai akhir merdeka. Dia
Biar posko dibongkar, biar posko dibongkar, pakai posko merdeka. Biar posko dibongkar, biar posko dibongkar, pasti Bapak merdeka. Kami Satgas Papua Barat berjanji sampai mati, tetap berjuang sampai akhir merdeka. Biar posko dibongkar, biar posko dibongkar, pasti Papua merdeka. Biar posko dibongkar, biar posko dibongkar, pasti Papua merdeka. Mewera, ya mewera, ya mewa, mewa nabi. Ya kaya ya mayor, ya kaya ya mayor, ya mayor. Sore soma budaya. Mewera, ya mewera, ya mewa, mewa nabi. Ya kaya ya mayor, ya mayor, ya mayor, ya mayor. Sore soma budaya. Biar posko dibongkar, biar posko dibongkar, pasti Bapak merdeka. Biar posko dibongkar, biar posko dibongkar, pasti Bapak merdeka. Biar posko dibongkar, pasti Bapak merdeka. Yo kawan-kawan, karena ini sudah malam, kita pembacaan sikap. Makanya barisan dirapikan, keamanan tolong koordinir kawan-kawan, perhatikan kiri, kanan, samping, depan, belakang. Ayo kawan-kawan. Yang itu galon sama ubi itu, tempat itu tolong dinaikkan di mokon kawan-kawan. Ayo barisan dirapikan, kawan kiri kanan, samping, muka belakang, saling lihat. Ayo kami sudah malam. Pertama siapa itu? Kang ini. Bagaimana? Santai. Ayo kawan-kawan, barisan dirapikan, kita akan pembacaan sikap. Ayo kawan-kawan. Poster, ya poster. Kawan-kawan yang pegang poster, mohon maju di depan. Barisan semua dirapikan supaya tuntutan kawan-kawan itu menjadi syarat menuju kemenangan kawan-kawan. Ambil itu tuh. Tali ini baru masuk dalam mesin. Ayo kawan-kawan, 1 detik kita tidak menyampaikan kebenaran, 1 detik itu pula kita sudah meloloskan 1 penindasan. Ayo kawan-kawan, semangat perjuangan harus ditingkatkan. Karena penindasan masih terus ada, maka kita ini harus terus lahir dari penderitaan itu sendiri kawan-kawan. Sampai kemenangan sejati kita rebut. Ayo yang pegang poster, nanti sudah selesai berfoto-foto, ayo. Marco. Pegang. Ayo. Yo. Ayo. Ke depan kawan-kawan. Kita pembacaan sikap. Kordum, siapkan diri selebaran. Sudah harus di tangan kordum. Keamanan, lihat kawan-kawan, kiri samping kanan muka belakang. Karena ini sudah malam. Media tolong ke depan. Hai keamanan, atur jalan dulu. Kawan-kawan yang tengah poster, siapkan diri. Yang poster di atas ini. Yo, silakan ke. Tes. Kawan-kawan yang ini pegang poster yang di belakang, maju. Posternya perlu diangkat kawan-kawan.
perlu perlihatkan ke masyarakat Yogyakarta, biar mereka juga tahu tuntutan kami, kawan-kawan. Papua, Papua, merdeka! HUT PBB 76 tahun. Persatuan bangsa-bangsa, kolonial Indonesia, Belanda, imperialis Amerika Serikat segera mengakui kemerdekaan bangsa Papua 1 Desember 1961. Amalanga, Dima, Koyo, Hoa, Amakanie, Dare, Yagmum, Darmum, Tabe Amufa, Walak, Waimai, Wainaimbe, Nayaklak, Wah, 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 wah. Persatuan bangsa-bangsa, kolonial Indonesia, Belanda, dan Amerika Serikat segera bertanggung jawab dengan resolusi PBB 2504 pada tanggal 19 November 1969 sebelum disahkan oleh Sekjen PBB UTAN. Maka resolusi ini disirkulasikan kepada negara-negara anggota PBB yang hadir saat itu. Dengan semangat eksploitasi kapital modal di Irian Barat dan sekarang West Papua oleh Amerika, Belanda, dan kolonialisme Indonesia, dalam praktek yang dijalankan adalah dengan dicetuskan di Komando Rakyat oleh Soekarno membentuk Operasi Komandan Mandala tahun 1962 dan dipimpin Jenderal Soeharto dan sukses dijalankan. Pada 15 Agustus 1962 diadakan perundingan di markas PBB New York di Inggris. Dalam perundingan itu status wilayah Papua diserahkan kepada PBB kepada PBB UNTEA. Kemudian pada 1 Mei 1963 wilayah Papua secara resmi diserahkan kepada Indonesia. Bagi Indonesia ini adalah kemenangan, namun bagi rakyat Papua merupakan awal pemusnahan bagi tanah dan rakyat Papua. Pada tahun yang sama pula, di tahun 1963 terjadi gerakan perlawanan rakyat Papua. Di Jayapura dipimpin Asar Demotokai. Namun semangat perlawanan yang paling kuat terjadi di Kebar pada 26 Juli 1965. Di bawah pimpinan Johannes Jambuari dan Benyamin Anari, serta di Manokwari dan pedalaman Arfak pada 28 Juli 1965 di bawah pimpinan Permen Peri Awong. Louis Mandatsan, Baren Mandatsan, dan Kirogi Mendoka. Dari pertempuran ini banyak menimbulkan korban yang berjatuhan dari rakyat Papua. Setelah melengsarnya Soekarno pada tahun 1966, Soeharto melanjutkan operasi militer di Papua. Pada tahun 1967, 2 tahun menjelang Papera, tercatat tentara mengeksekusi banyak orang Papua dan membakar kampung di Ayamaru, di Minabuan, dan Inawatan, Sorong. Diperkirakan 1.500 orang tewas. Kampung-kampung lain di Kepala Burung, istilah untuk Pulau Papua Barat, juga dilempari granat dan bom. 2 tahun kemudian Papera, istilah untuk 2 tahun dilakukan Papera, digelar tercatat dari 800.000 penduduk rakyat Papua. Hanya yang ikut adalah 1.025 orang. Namun dari 1.025 orang pun, karena di bawah tudungan senjata, maka 1.075 orang yang diikut dalam penentuan pendapat rakyat, itu pun dalam tudungan senjata oleh militer TNI Polri Indonesia yang dipimpin langsung oleh Soeharto. Setelah Papua digelar, Soeharto menetapkan Papua menjadi daerah operasi militer. Seperti operasi Sadar, operasi Hibawa, operasi Galang,
Dalam operasi ini, banyak rakyat di Papua intimidasi, disiksa, diteror, bahkan diperkosa. Anaknya, ibu yang hamil pun dikasih masuk besi panas lewat vagina dia, tembus di mulut. Sehingga operasi ini bertujuan untuk memaksa rakyat Papua untuk menerima hadirnya pemerintah Indonesia di Papua. Operasi militer kian masif di era Orde Baru. Peristiwa paling pahit dirasakan rakyat Papua terjadi tahun 1974-1975, yakni pembunuhan massal di Biak dengan jumlah korban yang diketahui sebanyak 300 orang Mama Papua mati di atas tanahnya sendiri. Bahkan pula 2.000 mayat yang mengapung di Aceh. Dan masih banyak lagi yang belum sempat didata secara mendetail. Kemudian di tahun 1977 di wilayah Wamena, terutama Lembah Baliem, dengan korban diperkirakan hampir 3.000 jiwa dari suku Dani. Tak hanya ada itu, ada banyak rakyat Wamena dibom, ditembak, dan bahkan diperkosa secara biadab oleh militer Indonesia. Masih di tahun yang sama, menjelang pemilu 1977 hingga sampai 1978, TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut membombardir daerah selatan Jayapura, perbatasan di perkiraan 1.600 orang dari OPM dan penduduk wilayah itu tewas. 1.600 orang tewas saat itu di perbatasan. Operasi militer terus berlanjut ketika operasi Sapu Bersih dilakukan pada tahun 1980 hingga sampai 1984. Dijalankan pasukan Baret Merah, istilah untuk Komando Pasukan Khusus Kopassus, dan dipindahkan dari Timur Leste ke Papua. Mereka melakukan penyisiran, penangkapan, penyiksaan, serta pembunuhan yang kemudian membuat rakyat Papua takut dan melarikan diri ke PNG, Papua Nugini. Diperkirakan 10.000 orang, namun 7.500 orang yang berhasil dan 1.900 orang berdiam diri di hutan-hutan sekitar perbatasan. Selain itu, tokoh budayawan Papua asal Biak, Arbelab Clemens Ab pun ditangkap lalu dibunuh oleh Kopassus di tahun 1984. Setelah tumbangnya Soeharto, Habib memberikan otonomi khusus hingga sampai kepemimpinan Jokowi Maruf Amin. Sejak Soeharto, Soekarno, bahkan sekarang Jokowi Maruf Amin, rakyat Papua masih terus berada dalam pengisapan, penindasan. Itu dilakukan oleh militer Indonesia terhadap rakyat dan bangsa yang berdaulat di tanah West Papua. Pengungsian diduga Intan Jaya, Puncak Papua, Baibrat, Pegunungan Bintang, Puncak Papua dengan berjumlah 2.000 rakyat Papua yang harus mengungsi. Intan Jaya 1.200 rakyat Intan Jaya harus mengungsi. Di Baibrat 2.500 rakyat harus mengungsi. Di Pegunungan Bintang terjadi pengungsian secara besar-besar. Sekitar 4 distrik yang harus mengungsi dengan jumlah 3.000 lebih harus mengungsi dari tanah. Jawi Kimo pun, Kabupaten Jawi Kimo, masyarakat harus mengungsi. Maka kami yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua, Komite Kota Yogyakarta bersama Front Rakyat Indonesia untuk Was Papua menuntut kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa, Kolonial Indonesia, Belanda serta negara imperialisme Amerika Serikat. 1. Berikan hak menentukan nasib sendiri sebagai solusi demokratis bagi bangsa
West Papua. Berikan. 2. Bebaskan Victor Yemo dan seluruh tahanan politik Papua. Bebaskan. 3. Tarik militer organik dan non-organik dari seluruh tanah Papua. Tarik. 4. Usut tuntas kasus pelanggaran HAM di tanah Papua. 5. Stop cap teroris terhadap pejuang West Papua. Stop. 6. Stop perampasan tanah adat untuk kepentingan kapitalisme. 7. Tolak dan cabut smelter Freeport di Gresik. Cabut. 8. Tutup PT Freeport, LNG Tangguh, Blok Wabu, PT Antam, serta seluruh perusahaan yang menjadi akar kejahatan kemanusiaan di atas tanah Papua. 7. 9. PBB segera mengakui kemerdekaan West Papua secara de facto dan de jure. 10. Tolak pembangunan Makobrimob, Kodam, Kodim di Yaukimo dan di seluruh tanah Papua. Tolak. 12. Hentikan kriminalisasi aktivis dan gerakan rakyat. Hentikan. 13. Segera berikan akses bagi jurnalis independen tingkat nasional dan internasional ke West Papua. Berikan. 14. Hentikan perampasan, paksa dan intimidasi terhadap warga sipil West Papua. Hentikan. 15. Hentikan segala program kolonialisme di atas tanah West Papua. Hentikan. 16. Stop rasis. Stop. 17. Cabut otonomi khusus jilid 2. Cabut. 18. Cabut Omnibus Law. Cabut. 19. Cabut perusahaan di Wadas dan Jomboran. Cabut. 20. Cabut resolusi PBB 2504 yang tidak demokratis bagi rakyat West Papua dan segera melakukan penentuan pendapat rakyat di tanah West Papua secara de facto de jure. Hari ini juga Medan Juang 24 Oktober 2001. Papua. Papua. Merdeka. 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 Papua. Papua. Merdeka. Oke, terima kasih kawan-kawan. Oke, baik kawan-kawan, tetap kembali ke barisan seperti semula dan kawan-kawan tetap jaga keamanan. Karena di tengah-tengah kita ada telur-telur busuk yang pantau kita, kawan-kawan. Kawan-kawan tetap masuk dalam barisan dan pegang tali komando. Selain dari keamanan, kawan-kawan masuk dalam barisan, kita kembali ke asrama Papua. Kawan-kawan tetap ikuti aturan lalu lintas. Dan kawan-kawan tetap ada dalam barisan 3 bersab.